Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fida Oli Amadini dari kelas 11-9 nomor absen 17. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas P5 yang bertemakan gaya hidup berkelanjutan. Oke, hari ini saya mendapatkan tugas untuk meresum apa yang telah disampaikan oleh Dr. Ling Ahmad Khosim. Yang namanya kesehatan pasti erat kaitannya dengan faktor kebersihan, makanan, faktor lingkungan yang mencakup 40%. Karena lingkungan yang sehat, kita pun juga ikut sehat. Oke, yang keempat adalah faktor perilaku. Faktor perilaku sendiri mencakup 30%. Karena bila perilaku kita tidak sehat, maka kita juga akan sakit. Seperti perilaku merokok yang dapat merusak paru-paru, terus kita suka mengonsumsi mie, itu juga bisa menyebabkan usus buntu. Oke, yang kelima yaitu faktor pelayanan masyarakat. Yang keenam atau terakhir adalah faktor genetik atau keturunan. Biasanya itu seperti diabetes, asma, darah tinggi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya saya akan membahas tentang gizi. Pasti kalian tidak asing dengan yang namanya obesitas di zaman sekarang kan? Nah, banyak orang yang obesitas itu mikirnya tuh dietnya dengan cara mengurangi karbohidrat. Tetapi mengurangi karbohidrat itu dapat menyebabkan metabolisme ini tidak baik atau tidak teratur yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi misalnya kalau kalian diet, jadi harus diimbangi dengan olahraga misalnya. Selanjutnya yang marak di zaman sekarang yaitu mungkin kalian banyak mendengar kasus pelecehan seksual atau hubungan seks di luar nikah. Nah, khususnya cewek-cewek jangan lupa buat menjaga organ reproduksi kalian. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang buruk dan dapat menyebabkan dampak negatif bagi masa yang akan mendatang. Oh iya, ngomong-ngomong tentang apa yang akan datang, kita tuh harus mempunyai prinsip untuk menjaga lingkungan kita, udara, air, dan daratan, sehingga lingkungan tidak terkorbankan bagi masa yang akan datang. Maka dari itu, kita harus belajar tentang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang artinya adalah melaksanakan pembangunan dengan optimal dan tidak mengorbankan generasi yang akan mendatang. Nah, dampak dari perubahan iklim itu membuat kita, mungkin kalian sudah banyak yang merasakan ya, air sekarang itu sudah tercemar dengan tinja, dan juga banyak alih fungsi lahan yang dulunya hutan atau persawahan menjadi perumahan. Itu mungkin sudah sangat familiar ya dengan masa sekarang. Oke, mungkin udah bincang-bincangnya, kita masuk ke pilar yang pertama yang berjudul Stop BABS atau buang air besar sembarangan. Kalian mungkin sudah familiar dengan kata-kata itu ya. Nah, dampak BABS sendiri adalah diare, hepatitis A, cacingan, polio, kolera, disentri, dan masih banyak lagi. Nah, aku kasih tahu nih solusi jaga sehat. Yang pertama yaitu cuci tangan pakai sabun. Yang kedua, mencegah kontrak antara manusia dengan tinja. Yang ketiga, membuat tinja tersebut tidak bisa dihinggapi serangga beserta binatang lainnya tentunya. Yang keempat yaitu mencegah bau yang tidak sedap. Yang kelima yaitu konstruksi kedudukannya dibuat dengan baik dan aman. Contohnya alas safety tank itu dibuat dengan cara dicor. Oke, masuk ke pilar nomor 2 yaitu CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Nah, CTPS sendiri itu cara yang paling efektif dalam mencegah penyakit diare. Jadi sebelum makan kita harus cuci tangan, dan juga setelah makan kita juga harus cuci tangan. Oke, CTPS memiliki 5 tatanan. Pertama, CTPS di sekolah, rumah tangga, tempat kerja, tempat-tempat umum, dan industri kesehatan. Oke, ada juga persyaratan dari sarana CPTS. Pertama, air bersih yang mengalir. Yang kedua, memakai sabun. Dan yang ketiga, penampungan atau saluran limbah yang aman. Masuk ke pilar nomor 3 yaitu perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga. Nah, kita harus memiliki perilaku membudayakan pengolahan air yang layak minum dan makanan yang aman dan bersih serta secara berkelanjutan. Yang kedua, menyediakan dan memelihara tempat pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat. Syarat air minum menurut Permenkes nomor 493
492 adalah tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Nah, air yang layak minum itu melewati 3 persyarat. Pertama fisik, kedua kimia, dan ketiga mikrobiologi. Nah, ada 5 kunci keamanan pangan. Yang pertama adalah jaga kebersihan, seperti kebersihan dapur, alat masak, alat makan, dan masih banyak lagi. Yang kedua, pisahkan makanan yang matang dan mentah. Nomor 3, masak dengan sempurna, jangan sampai setengah matang atau malah belum matang. Yang keempat, simpan makanan pada suhu yang aman. Nah, ini ada penggunaan bahan berbahaya yang terdapat pada makanan. Yang pertama ada rhodamin B, boraks, formalin, dan juga metonyl yellow. Masuk ke pilar nomor 4 yang berjudul pengelolaan sampah rumah tangga. Nah, kita dapat mengurangi sampah tersebut dengan reduce atau mencegah, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle dengan cara mendaur ulang. Nah, sampah sendiri itu ada penanganannya. Yang pertama adalah memilah, mengumpulkan, pengangkutan, pengelolaan, dan juga pemrosesan akhir. Nah, dampak dari sampah sendiri itu pasti kalian sudah tahu, seperti gangguan kesehatan, terus gangguan genetik atau reproduksi, kerusakan harta benda, terus gangguan atau kerusakan tanaman dan juga binatang. Dan mungkin yang kita lihat adalah tidak nyaman ketika melihat sampah-sampah itu ada di sungai, di dekat jalan. Nah, pilar yang kelima atau yang terakhir yaitu limbah cair rumah tangga. Nah, yang dimaksud limbah cair rumah tangga itu maksudnya apa sih? Mungkin kalian gak asing dengan deterjen ya yang dibuang ke saluran air. Nah, untuk mencegah itu kalian pasti sudah tahu kita harus minimalisir penggunaan deterjen. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan bahan-bahan yang alami dan tidak mengandung bahan kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.